Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan sebuah tinjauan yang sistematis mengenai patofisiologi trombosis. Kita akan mengupas tuntas salah satu proses patologis paling fundamental dalam kedokteran, mulai dari interaksi molekulernya hingga manifestasi klinis yang kita hadapi sehari-hari. Mari kita mulai. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan fundamental, sebuah paradoks yang menjadi inti dari pembahasan kita. Bagaimana mungkin sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang begitu penting, yaitu hemostasis untuk menghentikan pendarahan, bisa mengalami disregulasi, menyimpang, dan justru menjadi sebuah proses patologis yang sangat mengancam jiwa. Inilah yang akan kita bedah. Untuk memahaminya secara komprehensif, kita akan melalui 5 sesi. Kita mulai dari definisi dasarnya, lalu membahas pemicunya melalui trias Virchow yang klasik. Setelah itu, kita akan menyelam ke mekanisme selulernya, membandingkan dua jenis trombus utama, dan diakhiri dengan konsekuensi klinis yang nyata pada pasien. Baik, mari kita masuk ke sesi pertama. Karena untuk memahami sebuah kelainan atau patologi, kita harus terlebih dahulu menguasai kondisi normal atau fisiologisnya. Ini adalah landasan yang tidak bisa ditawar. Jadi, apa itu trombosis? Secara definisi formal, trombosis adalah pembentukan trombus atau bekuan darah di dalam sistem sirkulasi individu yang masih hidup. Kata kuncinya di sini adalah individu yang masih hidup. Ini sangat penting untuk membedakannya dari bekuan darah postmortem yang terbentuk setelah kematian atau hematoma, yaitu kumpulan darah di luar pembuluh darah. Dan disinilah perbedaan yang paling krusial. Pikirkan seperti ini, hemostasis adalah pahlawan. Itu adalah respons penyelamat yang cepat menutup kebocoran saat kita terluka. Sebaliknya, trombosis adalah proses yang sama persis, mekanisme yang sama, namun teraktivasi pada waktu dan tempat yang salah, di dalam pembuluh darah yang utuh. Jadi, alih-alih menyelamatkan, ia justru menyebabkan penyumbatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa trombosis bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke sebuah kerangka konseptual yang sudah berusia lebih dari seabad tapi masih sangat relevan. Trias Virchow. Ini adalah 3 pilar utama yang mendasari hampir semua kasus trombosis yang kita temui. Pilar pertama, dan bisa dibilang yang paling kuat, adalah cedera endotel. Bayangkan pembuluh darah kita dilapisi oleh selapis sel yang sangat licin dan protektif. Nah, ketika lapisan ini rusak, misalnya karena plak aterosklerosis yang pecah, maka jaringan di bawahnya yang sangat trombogenik, penuh dengan kolagen dan tissue factor, akan langsung terekspos ke aliran darah. Ini seperti menekan tombol darurat yang secara instan memulai kaskade pembekuan. Pilar kedua berkaitan dengan aliran darah itu sendiri. Ada 2 masalah di sini. Pertama, stasis atau aliran yang terlalu lambat yang sering terjadi di vena. Ini membuat faktor-faktor pembekuan yang aktif tidak segera dibersihkan dan menumpuk. Kedua adalah turbulensi atau aliran yang kacau, biasanya di arteri. Aliran yang berputar-putar ini bisa merusak endotel dan menciptakan kantong di mana trombosit bisa berkumpul dan teraktivasi. Dan pilar yang ketiga tidak lagi melihat pembuluh darah atau alirannya, tapi melihat darahnya itu sendiri. Hiperkoagulabilitas adalah kondisi di mana darah katakanlah terlalu mudah membeku. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik seperti mutasi faktor V Leiden atau faktor yang didapat misalnya pada pasien kanker atau kondisi autoimun tertentu yang membuat darah lebih rentan membentuk bekuan. Oke, kita sudah paham mengapa. Sekarang mari kita zoom in dan melihat bagaimana proses ini sebenarnya terjadi pada level sel dan molekul. Ini adalah sebuah orkestrasi biologis yang terjadi dengan sangat cepat dan terkoordinasi. Jadi, siapa responden pertama di lokasi cedera? Jawabannya adalah trombosit. Langkah pertama adalah adesi, di mana trombosit menempel pada kolagen yang terekspos. Penempelan ini langsung memicu langkah kedua, yaitu aktivasi. Trombosit berubah bentuk menjadi lebih lengket dan melepaskan sinyal kimiawi untuk memanggil teman-temannya. Ini kemudian mengarah ke langkah ketiga, agregasi, di mana semakin banyak trombosit datang dan membentuk sumbat awal. Tapi, sumbat trombosit ini ibarat barikade darurat, masih rapuh. Untuk memperkuatnya, kita butuh semen. Disinilah kaskade koagulasi berperan. Ini adalah serangkaian reaksi berantai yang puncaknya adalah produksi sebuah enzim kunci, trombin. Tugas utama trombin adalah mengubah fibrinogen yang larut dalam darah menjadi jaring-jaring fibrin yang tidak larut. Jaring fibrin inilah lem molekuler yang mengikat semuanya menjadi sebuah trombus yang solid dan stabil. Nah, poin berikutnya sangat penting untuk dipahami dari sudut pandang klinis.
trombus yang terbentuk di arteri tidaklah sama dengan trombus yang terbentuk di vena. Perbedaan ini fundamental dan akan menentukan strategi terapi kita. Mari kita lihat tabel ini. Di arteri, di mana aliran darah sangat cepat, hanya trombosit yang bisa menempel dengan kuat. Hasilnya adalah trombus putih yang kaya trombosit. Sebaliknya, di vena yang alirannya lambat, ada cukup waktu bagi kaskade koagulasi untuk berjalan, membentuk jaring fibrin yang masif dan memerangkap banyak sel darah merah. Hasilnya adalah trombus merah. Kenapa ini penting? Karena untuk trombus arteri, kita akan menggunakan obat antiplatelet. Sedangkan untuk trombus vena, kita fokus pada antikoagulan. Baik, kita sudah membahas semua mekanisme molekulernya. Sekarang mari kita lihat apa artinya semua ini bagi pasien di dunia nyata. Apa saja konsekuensi klinis dari penyumbatan pembuluh darah ini? Untuk trombosis arteri, logikanya sangat langsung. Arteri membawa darah kaya oksigen ke organ vital. Jika arteri tersumbat, organ tersebut akan kekurangan oksigen dan bisa mati. Jika ini terjadi di arteri koroner jantung, kita menyebutnya serangan jantung. Jika terjadi di otak, namanya stroke iskemik. Dan jika terjadi di kaki, itu adalah penyakit arteri perifer. Nah, untuk trombosis vena ceritanya sedikit berbeda. Masalah utamanya seringkali bukan sumbatan lokal itu sendiri, meskipun deep vein thrombosis atau DVT di kaki bisa sangat nyeri. Bahaya terbesarnya adalah jika sebagian dari trombus itu pecah, terbawa aliran darah ke jantung, lalu dipompa ke paru-paru dan menyumbat arteri di sana. Kondisi inilah yang kita sebut emboli paru, sebuah keadaan darurat medis yang bisa berakibat fatal. Sebagai penutup, mari kita kembali merenungkan pertanyaan ini. Tubuh kita pada setiap detiknya berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis, menyeimbangkan antara risiko pendarahan dan risiko pembekuan. Memahami keseimbangan dinamis ini adalah tantangan utama dalam kedokteran. Dan tujuan akhirnya adalah menemukan terapi yang lebih cerdas yang bisa mencegah trombosis yang berbahaya tanpa mengganggu proses hemostasis yang justru menyelamatkan nyawa kita.